berbentuk bahasa Arab, bukan kitabnya Kristen yang dituliskan, bukan kitabnya Lembaga Kitab Indonesia yang penuh dengan ang eng ong cang ceng cong bang beng bong itu, bukan. Jadi jangan Anda tampil sebagai penyesat sini, menjual ganda, menjual buku Anda yang hanya dongeng, paham? Jangan Anda jual itu di sini. Oke? Kenapa saya katakan demikian? Paulus sendiri mengaku dia menuliskan bukan berdasarkan firman Tuhan. Lalu mau apain? Anda mau apa? Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menyinggung kitabnya orang Eropa. Enggak. Yang disinggung oleh Rasulullah adalah kitabnya orang Yahudi. Paham ya? Kitabnya orang Kristen yang ada di Indonesia. Paham, ini. Bang. Anda, saya takut abang. Oke, kalau paham. Anda paham, kenapa Anda jadi bahlul? Kenapa kita? Kenapa jadi bahlul kalau paham? Loh, apakah Rasulullah bercerita tentang, dengarkan, apakah Rasulullah bercerita tentang kitabnya Lembaga Kitab Indonesia pada saat itu? Ya enggak lah, Bang. Cuma lagi ya apakah enggak, abang selesai. Apakah abang yakini bahwa kitab yang dikatakan Rasul itu berbeda dengan yang ada sekarang? Mana buktinya? Mana Coba pengakuan buktikan. Rasulullah? Dengarkan. Mana pengakuan Rasulullah? Buktikan dulu. Bahwa dengar kalau dulu. Injil yang ada sekarang ini Dengar berbeda dulu. dengan Injil yang dikatakan Rasul. Dengar dulu. Dari mana tadi kan dengar pengakuan terus lah, Bang. Lebih kuat suara, tapi Bang, kan daripada kita dari tadi. Anda itu memperlihatkan kebahlulan Anda. Saya sudah membacakan iya. Al-Quran. Rasulullah datang menjelaskan isi kitab yang disembunyikan. Oke? Saya malah tanya kepada Anda dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, mana pemberitaan yang diterima Paulus dalam bahasa Ibrani? Anda tidak bisa menunjukkan. Lalu apa yang Anda inginkan? Oh, kitab kami itu ada pengesahan dari Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah mengatakan itu dipalsukan. Nenek mengkiper. Umat Islam tidak bisa dibodohi. Ya, Rasulullah Muhammad SAW memberitakan Al-Quranul Karim, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Itu. Jadi Rasulullah datang menjelaskan tentang kitab-kitab yang sudah disembunyikan. Masa si Bang Suma disembunyikan? Nah, tanyalah diri Anda tuh. Kalau Anda tidak bahlul, coba ngaca. Ambil kaca yang besar, terus Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, wahai roh, apa ini? Wahai roh kudus, mana kitab yang Yesus beritakan kepada Bani Israel yang disebut Injil Allah? Mana? Mana kitab Taurat yang diterima oleh Musa alaihissalam? Mana? Ada. Bisa Anda tunjukkan? Bisa Anda tunjukkan? Bukan berarti dikarang, bisa Anda Bang. tunjukkan? Makanya bisa Anda tunjukkan? Rasul mengatakan, iya ini yang kita jelaskan. Bisa Makanya Anda Rasul tunjukkan berbicara, Tauratnya Musa dan kitabnya Yesus? Bisa? Mereka tidak mengamalkan sedikit pun dari apa yang terkandung di dalamnya. Itu bisa Abang lihat sendiri. Kan ada teman Abang tuh ngelihatnya enggak. Benar enggak Memang ucapan betul. saya? Memang betul. Jangan betul, dengar, apa Abang nafikan? dengarkan. Sementara Jangankan pada masa Rasulullah, turunkan aja orang ini. Host, turunkan. Jangankan pada zaman Rasulullah, zaman sekarang aja Kristen kucuk kitab yang Paulus terima dalam bahasa Ibrani. Tadi Abang Jangan lama. Jangan lama. Penjelasan kita, Bang. Jangan mau kita diskusi kayak gitu. Paulus itu jauh ada. Ini, dengarkan saya. Anda ingin memasukkan setan ke dalam pengajaran Torah dan Injil. Setannya Anda ingin selipkan masuk sebagai pembawa berita Injil, Paulus. Sedangkan Anda memiliki berbagai celah, jutaan celah di dalam kitab saudara. Saya kasih contoh tadi, Kisah Para Pewarta 26 nomor 14, Paulus, Rasul Anda itu, pendiri agama Anda. Dengar. Kalau Anda mau belajar, dengarkan saya. Saulus mengaku dengan mulutnya, saya mendengarkan Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan di mana itu tertulis. Paulus menerima pemberitaan Yesus dalam bahasa Ibrani, sedangkan 14 kitab karangan Paulus tidak ada satupun dalam bahasa Ibrani. Silakan. Kalau kita sepakati apa yang Abang asumsikan,